Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Zahra dari Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Komunikasi. Halo, perkenalkan nama saya Syafarul Zahra dari Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Komunikasi. Nah, jadi kita berdua di sini ingin menjelaskan apa sih komunikasi antar pribadi atau yang biasa kita sebut dengan KAP. Nah, untuk tahu lebih jelasnya, kita next yuk. Nah, jadi komunikasi antar pribadi atau KAP adalah proses pertukaran pesan, pikiran, perasaan antara dua orang atau lebih. Nah, biasanya KAP ini dilakukan oleh teman atau keluarga ya. Berikutnya, aku bakal ngejelasin nih apa aja unsur-unsur dalam komunikasi antar pribadi. Yang pertama, ada manusia. Manusia ini bisa dikategorikan dengan pengirim, yaitu komunikator, dan penerima, yaitu komunikan. Yang kedua, ada pesan. Apa sih pesan? Pesan itu isi dari pesan atau informasi yang bakal kita sampaikan. Terus yang ketiga, ada media. Media ini saluran apa sih yang bisa kita pakai untuk menyampaikan informasi atau berkomunikasi, misalnya dengan cara tatap muka langsung, atau bisa dengan handphone atau media-media lainnya. Terus yang keempat ada gangguan. Gangguan nih hambatan saat kita ingin menyampaikan komunikasi, tapi ini tuh nggak selalu ada ya. Terus yang kelima ada umpan balik. Umpan balik ini informasi yang kita dapatkan melalui pertukaran pesan yang sudah tadi kita lakukan. Terus yang keenam ada efek. Efek nih apa sih yang kita rasakan setelah menerima pesan tersebut? Bisa melalui efek fisik atau emosi. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Amel lagi. Nah, ada karakteristik komunikasi antar pribadi. Yang pertama, komunikasi terjadi di mana saja. Kayak kita mau komunikasi bisa di tempat umum, di dalam kelas, di luar kelas, atau di media sosial kayak WhatsApp gitu. Terus, yang kedua, ada proses berkesinambungan. Contohnya tuh kayak obrolan kita tuh terus berlanjut dan gak ada putus-putusnya gitu. Nah, yang ketiga, mempunyai tujuan tertentu. Kayak aku ngechat Safa atau mengajak ngobrol Safa tuh punya tujuan. Tujuannya tuh untuk menanyakan tugas gitu. Nah, yang keempat, ada menghasilkan hubungan timbal balik. Jadi, ini tuh ada respon dari lawan bicara kita. Jadi aku ngomong, nah dia ngerespon. Ya. Nah, yang kelima ada merupakan sesuatu yang dipelajari. Contohnya tuh kayak hari ini nih, kita lagi ngomongin tentang komunikasi antar pribadi. Apa sih komunikasi antar pribadi itu? Kayak bisa kan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan siapa aja gitu. Nah, jadi kita bisa tahu apa itu komunikasi antar pribadi. Nah, berikutnya bakal ada contoh dari komunikasi antar pribadi. Syaf, kan bentar lagi kita liburan kuliah. Mau nggak kita main? Boleh sih ya, kayaknya seru deh. Tapi main kemana dulu? Aku sih pengen ngajak kamu main ke Lipo. Nanti kita di sana jajan, terus makan dan main time zone aja melepas penat setelah ujian ini. Boleh sih, kayaknya seru deh ya. Abis UAS mau penat terus kayak libur panjang. Tapi kepikiran nggak sih kalau kita main tuh pakai dress code lucu-lucu gitu? Ih, boleh banget. Aku juga suka kok kalau kita ada dress code-nya. Aku lihat di TikTok gitu kan kayak banyak ya yang orang kalau main sama temennya tuh pasti ada dress code-nya gitu. Aku kepikiran kalau kita dress code-nya pink. Boleh sih ya, pink-pink gitu. Iya, ya pinky girl. Pinky girl gitu. Tapi mau hari apa nih kita kesananya? Kayaknya sih aku lebih setujunya weekday ya, karena mungkin kalau weekend rame. Kan menumpung kita libur, jadi aku mau ngajakin kamu hari Rabu jam 3 sore. Sore aja kita mainnya. Boleh sih ya, sore enak ya, karena nggak terlalu panas gitu. Terus weekday juga sih. Boleh deh. Jadi kita main hari Rabu ya, pakai dress code pink. Iya, oke. Nanti kita ketemuan aja ya, kontak-kontak aja ya. Nanti aku tunggu di food cart-nya. Kalau kamu udah nyampe, bilang aku. Oke, nanti aku bakal kontak kamu lagi ya. Oke, dah.
Nah, dari contoh yang udah kita tampilkan tadi, nah itu tuh ada dua perspektif dalam komunikasi. Yang pertama ada perspektif situasional. Jadi komunikasi ini ada konteks tertentu. Nah, dalam video tadi itu konteks tertentunya tuh adalah si Amel nih ngajak aku main. Nah, yang kedua ada perspektif relasional. Nah, dari sini tuh komunikator itu bisa bergantian. Jadi komunikator bisa jadi komunikan bisa jadi komunikator. Nah, itu juga salah satu contoh komunikasi yang baik karena ada timbal baliknya. Nah, selanjutnya bakal ada contoh lagi. Chef, mau nggak? Kan kita bentar lagi liburan ya. Terus kita main, aku mau ngajakin kamu ke Lipo. Terus kita mau jajan, makan, dan kita main time zone, beli buku di Gramedia, terus beli blind box. Terus aku juga kepikiran mau pakai dress code. Kamu mau nggak kalau pakai dress code-nya warna pink? Kan lucu ya, kayak cewek-cewek koket gitu. Terus nanti kita ketemuan di sana aja jam 3 sore, terus hari Senin ya. Ya boleh deh hari Senin, apa kamu nya hari Rabu? Jangan deh, kayaknya kalau hari Senin aku nggak bisa deh, hari Rabu aja deh, jam 3 sore ya. Nanti kita ketemuan di sana aja, oke? Woi, nah tadi kan komunikasi yang baik, video pertama. Nah, video yang kedua ini tuh komunikasi yang buruk, karena lawan bicara kita tuh nggak merhatiin apa yang kita omongin gitu. Kayak cuek aja gitu, kayak Stay cu. telan cuek abis. Nah, jadi kayak kesannya kan kayak kita ngomong tapi didiemin kan, gak enak kan kayak gitu. Nah, itu komunikasinya buruk ya. Jangan kalian begitu sama lawan bicara kalian ya. Nah, di sini saya akan membahas teori penetrasi sosial yang dikembangkan oleh Irwin Altman dan Dalmas Taylor pada tahun 1973. Teori ini menjelaskan bagaimana hubungan antar pribadi yang komunikasinya masih bersifat dangkal atau pembahasannya masih secara umum. Lalu, kelama-kelamaan karena mereka semakin dekat, pembahasan mereka dan cara komunikasinya tuh lebih intim gitu. Jadi mereka tuh sama-sama keterbukaan diri gitu. Nah, di sini aku bakal ngasih contoh dari teori penetrasi sosial. Contoh dari penetrasi sosial ini sering kita lakukan kalau kita tuh ketemu sama orang-orang baru. Contohnya, aku nih pertama kali ketemu Amel. Nah, aku tuh bakal nanya kayak, halo, nama kamu siapa? Terus kamu dari jurusan apa? Terus kayak, kamu asalnya dari mana? Terus abis itu pendekatan selanjutnya tuh kita bakal lebih ke nanya-nanya kayak, hobi kamu apa Mel? Terus berbagi pengalaman umum. Contohnya misalnya aku ketemu sesuatu yang lucu di jalan, terus aku tuh bakal cerita sama Amel. Nah, terus ada tahapan yang terakhir itu pembahasan kita tuh lebih intim lagi. Kayak misalnya aku nih udah mulai cerita-cerita tentang kehidupan pribadi aku. Terus kayak misalnya curhat, aku lagi berantem sama cowok aku, terus nanti aku curhatnya sama Amel, terus nanti Amel bakal ngasih saran sama aku. Terus habis itu kayak impian aku ke depannya apa, ketakutan aku tuh apa sih di waktu-waktu yang akan mendatang. Nah, itu salah satu contoh dari penetrasi sosial. Jadi semakin lama hubungan kita dari pertemanan tuh bakal lebih mendalam lagi, dari yang pertamanya cuma kayak nanya-nanya nama doang sampai ke curhat-curhat gitu kan tentang pengalaman-pengalaman hidup. Nah, itu salah satu contoh dari penetrasi sosial. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.